Halo sahabat militer, yang namanya kehidupan bernegara emang cukup rumit. Hal ini disebabkan adanya berbagai kepentingan untuk menjadi negara terkuat. Berbagai hal pun dilakukan seperti kerjasama antar negara untuk memperkuat kekuatan mereka. Nah, sekarang polarisasinya meruncing kedua kekuatan, yakni NATO plus Ukraina, dengan Rusia plus Cina. Hal ini tuh bisa terlihat dari pertemuan kedua belah pihak. Entah itu Ukraina dengan beberapa Perdana Menteri negara anggota NATO, maupun Rusia dengan Cina, yang terus dibicarakan media. Lalu tentu kita penasaran apa yang terjadi jika kedua kekuatan ini berseteru. Kalau dari segi kekuatan militer, kamu bisa lihat sih lewat DP versus berikut. Personil militer. Untuk yang pertama, mari kita masuk ke kategori personil militer. Nah, di sini ada fakta mencengangkan nih. Kalau personil militer dari kedua kubu ternyata tidak terpaut begitu jauh, meskipun Rusia dan Cina hanya 2 negara, sedangkan NATO dan Ukraina 31 negara. Dari data yang didapatkan, jumlah tentara aktif NATO dan Ukraina berjumlah 3,9 juta personil, sedangkan Rusia dan Cina mencapai 3,2 juta personil. Lalu ada lagi jumlah personil cadangan, di mana NATO dan Ukraina punya 3 juta personil, sedangkan Rusia dan Cina memiliki 3,1 juta personil. Kalau dihitung-hitung, total jumlah dari NATO dan Ukraina adalah 7,1 juta personil. Sedangkan Rusia dan Cina punya total jumlah personil 6,1 juta personil. Nah, perbedaan kecil yang ada di jumlah personil ini kemudian jadi timpang. Kalau kita membahas lebih jauh soal populasi yang masih berhubungan dengan personil militer, NATO dan Ukraina memiliki jumlah populasi 960 juta jiwa, yang berarti sekitar 12% populasi. Sedangkan Rusia dan juga Cina memiliki jumlah populasi fantastis, yang mencapai 1,56 miliar jiwa atau 20% dari jumlah penduduk bumi. Dengan jumlah populasi sebanyak ini, Rusia dan Cina bisa menyapu lawan mereka kalau menggerakkan seluruh populasi yang ada. Budget militer. Masuk ke kategori berikutnya, mari kita masuk ke budget militer dari masing-masing kelompok. NATO yang memiliki 30 member ditambah dengan Ukraina ternyata memiliki budget militer sebesar 1,01 triliun US dollar atau setara dengan 14,5 kuadriliun rupiah. Sedangkan untuk Rusia dan juga Cina, dua negara ini cuma punya 301,5 miliar US dollar atau 4,3 kuadriliun rupiah. Dan data ini bisa dilihat kalau gabungan NATO dan Ukraina memiliki budget militer lebih banyak. Perbandingan ini bahkan tambah mencolok jika kita bicara tentang pendapatan masing-masing kelompok. NATO dan Ukraina memiliki pendapatan 50 triliun US dollar atau setara dengan 717 kuadriliun rupiah. Sedangkan Rusia dan Cina hanya memiliki 31 triliun US dollar atau 445 kuadriliun rupiah. Alutsista darat. Pindah untuk membahas alutsista, sekarang kita fokus dulu ke alutsista darat. Setelah ngecek dan recheck seluruh negara dari kedua belah pihak, jumlah alutsista darat keduanya bisa dibagi atas tank, mobil lapis baja, dan juga peluncur roket. Alutsista darat. Tank, NATO plus Ukraina 23.225 unit, Rusia plus Cina 18.790 unit. Mobil lapis baja, NATO plus Ukraina 295.421 unit, Rusia plus Cina 175.547 unit. Peluncur roket 21.870 unit untuk NATO dan Ukraina, 30.599 unit untuk Rusia plus Cina, 340.516 unit, Rusia plus Cina 284.946 unit. Kalau dilihat dari jumlahnya, pasangan Rusia dan juga Cina memang boleh kalah sekitar 60.000 unit. Tapi masalah teknologi alutsista darat keduanya bisa saja lebih unggul karena mengembangkan alutsista mereka sendiri. Utamanya untuk alutsista darat berupa tank. Di Rusia ada tuh tank T-14 Armata yang disebut-sebut sebagai tank paling tangguh di dunia. Lalu Cina punya tank tipe 99A yang disebut-sebut sebagai tank tercanggih.
Nah, dengan keberadaan dua tank superior ini, pertarungan darat bagi Rusia dan Cina bukanlah hal yang sulit. Apalagi kalau bicara soal Ukraina, kebanyakan alutsista darat dari Ukraina adalah bekas dari Uni Soviet yang dikembangkan ulang. Jadi tentu jauh dengan kubu Rusia serta Cina. Alutsista udara. Masuk ke alutsista udara, perbandingan kekuatan antara kedua kelompok kelihatan mencolok, di mana pasangan Ukraina dan NATO jauh lebih unggul ketimbang pasangan Rusia dan Cina. Dari segi jumlah kekuatan jet tempur dari NATO dan Ukraina adalah 23.385 unit, sedangkan Rusia dan Cina hanya 7.483 unit saja. Dalam jumlah jet tempur ini sudah ada beragam kategori yang masuk, mulai dari jet serang, jet multiperan, trainer, pengebom, dan juga jet siluman. Lalu ada lagi jumlah helikopter yang juga menunjukkan kemenangan Ukraina. Dan NATO yang memiliki 8.860 unit. Sedangkan pasangan Rusia dan Cina cuma punya 2.488 unit. Di sini semua sudah termasuk helikopter penyerang, helikopter pengintai, dan juga helikopter pengangkut. Berikutnya ada alutsista udara pendukung seperti AWACS, Electronic Warfare, UAV, dan juga pesawat transport. Jumlah dari alutsista udara pendukung untuk NATO dan Ukraina adalah 14.829 unit, sedangkan Rusia dan NATO cuma mencapai 5.425 unit. Nah, kalau dihitung-hitung, pasangan Cina dan Rusia memang ketinggalan jauh untuk jumlah alutsista udara. Ya, hal ini memang wajar karena NATO dan Ukraina merupakan 30 negara berbeda yang kemudian terpisah cukup jauh. Jadi kalau mau saling melindungi, mereka memang butuh alutsista super cepat seperti pesawat jet. Alutsista laut. Sekarang ayo kita pindah ke alutsista laut. Pada bagian ini jumlah alutsista laut ternyata terlampau jauh. Pasangan NATO dan juga Ukraina memiliki jumlah alutsista laut sebesar 2.210 unit. Sedangkan pasangan Rusia dan Cina hanya 1.378 unit. Perbedaan ini sudah memasukkan jumlah dari kapal induk, helikopter carrier, destroyer, corvette, frigates, kapal selam, dan juga kapal patroli. Tapi meskipun kalah dari segi jumlah, alutsista laut yang dimiliki Rusia dan Cina tidak boleh diremehkan. Khususnya untuk Rusia yang memegang kendali atas kapal selam terbesar dunia, si Typhoon Class. Gak main-main, kapal selam satu ini diklaim bisa meratakan sebuah negara dengan peluncur rudal nuklir yang dia miliki dengan jangkauan 8.000 km. Dengan mobilitas rahasianya, kapal selam Typhoon Class tadi bisa saja meluncurkan roket entah dari mana untuk membuat musuh Rusia kalang kabut. Nuklir. Menyinggung tentang nuklir, di dunia modern seperti sekarang memang tidak mungkin kita tidak membahas tentang nuklir. Hal satu ini sudah jadi primadona bagi semua negara-negara maju. Nah, untuk kedua kelompok yang sekarang kita bahas, NATO dan Ukraina memiliki sekitar 6.000 senjata berhulu ledak nuklir. Kepemilikan dari senjata-senjata tersebut didominasi oleh Amerika Serikat, Prancis, dan juga Britania Raya. Sedangkan untuk Cina dan Rusia, pasangan ini memiliki sedikit lebih banyak, yaitu 6.500 senjata berhulu ledak nuklir. Jadi, total senjata nuklir yang bisa terlibat jika kedua kelompok ini berkonflik adalah 12.500 buah. Nah, jumlah ini bukan cuma mereka yang bisa hancur, tapi Indonesia dan seisi bumi juga bisa disapu rata oleh konflik kedua belah pihak. Jadi, semoga saja semuanya baik-baik saja ya. Gimana nih tanggapan kalian? Yuk komen di bawah, like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.